Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi di Aheng. Aheng kita kali ini sedang bersama Kang Gilang. Assalamualaikum Kang, sehat? Sampurasun. Alhamdulillah sehat ya. Kang Gilang ini merupakan narasumber Aheng kita udah yang pertama Kang ya. Iya. Tahun berapa itu? 2023 ya, episode awal Aheng ya. Pertama-tama pada waktu itu ngobrol tentang apa nih? Nomor ya. Nomor. Oke, pada waktu itu kita sudah ngobrol tentang nomor ya, dan ternyata masih banyak yang harus digali dari Kang Gilang ini. Ternyata masih banyak cerita-cerita horor yang Kang. Nah, Kang, kita mulai saja. Mungkin hari ini akan cerita apa, Kang? Saya akan bercerita pengalaman horor di tempat saya bekerja dulu, Pak. Tepatnya di tahun 2012 di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Iya. Waktu itu pas saya masuk kerja hari pertama, saya masuk malam kan ya. Masuk malam itu biasa aja kan, belum ada kejadian apa-apa gitu. Pas hari malam-malam berikutnya saya kerja, terus saya ngelihat supervisor saya kan ya masuk ke toilet. Saya tungguin kan saya itu waktu itu bagiannya pertama masuk itu office boy ya. Pertama masuk office boy, supervisor saya masuk ke toilet, saya tungguin. Ada setengah jamnya kok nggak keluar gitu kan ya. Taunya pas saya ngeliat ke depan, supervisor saya di depan, Pak. Oh, ada? Iya. Oke, berarti yang Terus masuk? saya cek ke toilet, kok nggak ada gitu. Nggak ada orang? Siapa? Iya. Oke, jadi dikira pas ke kamar mandi, ke toilet itu supervisor. Iya. Ternyata sudah ditunggu berapa lama? Tidak ada. Tidak ada. Keluar. Yang aslinya ada di luar justru. Iya, ada di depan. Oke. Nah, itulah. Nah, Terus malam-malam berikutnya nggak ada gangguan apa lagi ya. Terus saya ditaikin lah jabatan ya, jadi maintenance. Pas saya maintenance, masuk malam lagi, Pak. Itu ada operator setiap harinya dari jam 9 sampai jam 4 pagi itu kata operatornya ditungguin wanita cantik, bajunya serba hijau gitu ya. Dia diem aja gini di mesin sambil ngeliatin dia kerja gitu kan. Setiap malam, setiap jam 4 subuh, si makhluknya ini, tante bilang gini, tante saya pulang dulu ya katanya. Jadi pamitan gitu ya. Itu setiap malam. Pas ada 2 minggu lah, sekitar 2 minggu, si operatornya ini mungkin ngerasa gimana gitu ya. Pindahlah, yang tadinya di pojok, kan mesin itu ada 25 kotak ini. Dia di pojok ini di mesin 9 kalau nggak salah. Ya di situ dia itu ngerasa mungkin gimana gitu ya, pindahlah ke mesin 10. Nah, itu yang pindahnya siapa sih? Yang ngelihat ini, yang melihat makhluk. Oh, teman-temannya, ya, teman saya, Kang Gilang ya. Pindahlah. Terus itu di luar nalar ya Kang. Pas dia pindah, yang si operator 10 ke 9, 9 ke 10 kan ya. Ini mesin rusak semua kan. Tiba-tiba ya rusak semua. 25 itu? Iya. Yang operator 9 itu langsung kesurupan kan. Oke. Itu kesurupannya sosok apa? Sosok yang perempuan yang tadi? Dia minta yang si operator yang dipindah itu minta dibalikin lagi. Oke. Dia nggak terima gitu dia pindah. Jadi mungkin si sosoknya suka atau gimana itu? Iya, katanya suka katanya. Jadi pas dipindahin lagi itu mesin normal kembali kan. Kayak nggak ada apa-apa itu. Saya juga bingung itu kok bisa gitu. Itu tiap malam seperti itu teman Kang Gilang itu? Iya, tiap malam ngelihat seperti itu. Oke. Itu ada lagi Kang? Itu nah terus hari berikutnya jam 2 lah saya itu ke toilet kan, ke toiletan di belakang kan sama kantin ya Kang ya, nyatu. Saya ke belakang, itu saya lagi di toilet, itu si kursi sama si meja kantin itu kayak dibanting-banting gitu Kang, brak gitu kan. Itu saya di toilet
ketakutan kan, saya nunggu orang sampai jam 4. Oh, nunggu orang keluar ya? Iya, nunggu orang keluar. Okay. Soalnya ini kok apa gitu kan saya. Pas orang apa? Ada orang mungkin udah subuh kali ya. Saya keluar lah itu kan karena saya takut. Gitu. Berapa jam berarti di toilet? 2 jam saya. Oh, 2 jam lumayan lama 2 jam di toilet. Itu saya ya waktu itu. Ya. Itu kejadian tiap malam kan. Kalau siang nggak ada kejadian. Suara-suara gitu hampir tiap malam. Nah, kalau ini malam berikutnya tuh jam 10 lah saya ke toilet lagi, nggak ada apa-apa. Pas pulang kan toilet itu ngelewatin jendela office ya. Pas saya lewat kan komputer office nyala, pas saya nengok gini, itu apa kan saya kan rambut ke sorot ini kan layar cahaya komputer. Wah, itu kata saya itu rambut apaan ya. Terus dia lihat pas dia itu nengok kan. Iya, nengok ini sebelahnya hancur kan. Oke. Saya lari. Si hantunya nengok juga ke Kang. Iya, nengok. Itu jam masih sore lah. Itu kira-kira sosok apa? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Iya. Nah gini Kang, ternyata betul ya kalau misalkan kita lihat di media sosial ya, banyak sekali yang kesurupan, gangguan-gangguan seperti itu di pabrik, dan ternyata emang hampir semua pabrik mungkin ada ya, hampir ya. Iya, Pak. Itu pengalaman di tempat pertama saya kerja ya. Singkat cerita, saya pindah kerjaan lah ke tempat 2022 pindah ke PT yang satunya lagi. Di situ lebih haheng, lebih seru, lebih ini gangguannya. Gimana kan? Saya pindah hari pertama kerja, saya disuruh masuk malam sendirian Kang. Itu disuruh ngecas baterai dari masuk kerja itu jam 8 sampai jam 5 subuh. Saya masuk lah sendirian, itu benar-benar sendirian di PT kan nggak ada orang kecuali security di depan kan. Saya masuk, kata orang lama gitu ya, awas di situ mah suka jahil katanya, suka memainin barang katanya. Wah, kata saya kan, saya nggak percaya kan. Saya lagi ngecas nyambungin ke ininya kan. Ternyata bener Kang, itu troli ada yang mainin. Strike gini kan. Kelihatan geraknya jalan itu. Iya. Astagfirullahaladzim kata saya kan. Udahlah nggak saya iniin kan ya. Terus kayak lakban itu dijatuh-jatuhin Kang. Waduh kata saya, hari pertama kerja udah kayak gini kata saya kan. Hari pertama iya. Ya. Malam lagi ya, sama malam yang lagi. Tadi juga yang pertama malam ya. Iya, malam. Pas pertama kerja. Udahlah. Saya turun kan ke bawah kan security. Terus kan durasi cas itu setengah jam sekali ya kan. Udah naik lagi lah. Daripada naik turun, udah saya diam aja di atas kan. Pas jam 4 subuh, pas saya mau ke bawah, mau ngopi sama security kan, saya pas buka pintu, itu ada sosok kuntilanak merah. Lagi jalan aja, nembus ke tembok. Itu saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kuntilanak merah lewat. Ya, itu wah badan langsung panas itu kan. Langsung diem aja saya itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Udahlah pulang tuh saya langsung sakit 2 hari kan. Gara-gara lihat iya, itu mungkin ya. Iya. Oke, itu di pabrik Kang. Di pabrik ya. Terus malam berikutnya lagi saya masuk itu pas malam Jumat 7 orang. Ya, 7 orang itu. Nah, kebetulan saya itu ditunjuk sama pimpinan saya sebagai penanggung jawabnya si malam gitu lah. Itu ada 7 orang. Namanya itu saya, Ardo, terus Prabowo, Yogo, Febriadi, Jainal sama Mardi itu bertujuh. Udah kata saya, udah kerja lakukan yang disuruh atasan. Ya udah kerjalah. Pas jam 11 malam itu saya ke toilet. Ke toilet ke belakang. Itu ada yang mandi Kang. Ada yang mandi. Oh, yang mandi kan? Iya. Ih, siapa yang mandi ke saya kan? Saya panggilin lah satu-satu. Kirain anak-anak gitu ya. Go kata saya.
Jenderal, nggak ada yang nyaut itu ya. Ya satu-satu saya panggilin. Ya udahlah, saya kencing aja kan. Udahlah, pas balik lagi saya lihat anak-anak, loh kok ada semua kata saya kan. Ada yang di belakang siapa kata saya kan. Mungkin security kata saya kan. Tapi kan security di depan ada juga kamar mandi kan. Udahlah, nggak saya hirauin. Berarti ditarik kesimpulan itu apa kan? Ya, nggak tahu saya juga. Bukan manusia lah mungkin ya. Iya. Karena yang manusianya atau orang-orangnya ada di luar ya. Iya, tapi nggak mungkin juga kan jam 11 malam mandi. Iya benar. Terus si teman saya ini lagi ngecek, ini kan produksinya kompor kan ya, kompor listrik. Lagi ngecek barang kan di bawah kan, ini kan lantai atas, ini di bawah, dia ngecek kompor. Ya pas nengok ke atas gini, ditongkrongin kan. Sama genderuwo. Ini berbulu, matanya merah, katanya ini taring kan. Terus teman saya bengong aja. Pas saya tepak, kenapa? Aduh mang, kan saya dipanggilnya Amang terus nih. Itu ada genderuwo katanya. Mana di atas tadi situ nongkrongin katanya. Udah guys, minum dulu kata saya kan. Minum dulu. Terus gimana udah di sini? Enggak mang, enggak kuat, saya takut katanya kata dia. Tapi nggak sakit itu yang itu? Enggak dia. Nggak sakit. Udah, saya di sini aja lah, nggak mau di situ, takut katanya. Oh ya udah. Serem kayak di pabrik ya? Iya, serem. Pas pulangnya, pas jam 5 kan saya pulang terakhir bikin laporan dulu ya. Itu jam 5 subuh kan, orang-orang udah absen ke depan, saya belakangan. Itu saya dilempar besi, untung nggak kena gitu ya. Dilempar besi, tang, lihat besi, waduh ini siapa yang ngelempar kata saya kan. Udahlah saya lari. Bener-bener main ini gitu, fisik gitu. Kalau kan besi kan lumayan berat juga, tapi bisa ya mereka ya? Iya, saya juga nggak tahu. Nah, terus pokoknya kejadian malam terus. Nah, pas pada malam berikutnya di ruangan baterai kita lagi istirahat jam 12 ya. Saya itu sama teman saya berdua. Kata saya, udah jangan turun situ kata saya. Nggak boleh kata saya kan ya, di pojokan situ. Kenapa? Ya nggak boleh aja situ, takut kata saya. Wah kata dia, nggak apa-apa, udah saya lagi main HP kan ya. Dia tidur situ. Ya gitu kan. Kenapa kata saya kan? Bangun, kenapa? Saya ada yang apa? Nindihin katanya. Apa pocong katanya. Kan saya udah bilang kata saya kan, kembali di situ kan saya kan. Iya katanya. Udah ya, bangun, udah masuk lagi seperti biasa. Terus turunlah ke bawah di ruangan painting, ngecat gitu kan. Itu lagi pada ngopi kan sama teman ngerokok. Itu ada yang bisikan suara ya. Katanya. Waduh, tengok kan sama teman kan ya. Taunya nenek-nenek kan di pojok. Nenek-nenek, sosok nenek-nenek. Di pojok sebelah sana. Wah, langsung pada kabur semua itu. Itu berarti yang lihat bukan satu orang? Bukan satu orang, Mas. Oh, banyak ya? Iya. 4 orang lah melihat semua itu. Semua kabur kayaknya. Berarti gangguan-gangguan yang kayak gitu memang jadi makanan setiap malam mungkin ya? Iya, jadi udah nggak aneh gitu kan. Kirain saya doang, tahu teman saya juga banyak ngalamin kayak gitu. Punya cerita masing-masing ya? Iya, banyak. Kalau yang kesurupan kayak gitu ada nggak? Yang kesurupan kalau di tempat itu kerja? Nggak ada. Atau beda-beda ya si gangguannya ya? Iya, mungkin waktu saya mah belum pernah gitu ngeliat yang kesurupan gitu kan. Belum. Pas terbaru kemarin lah, belum lama lah. Itu lagi masuk malam juga itu. Ada QC udah lumayan senior lah gitu ya. Ya kan ruangannya di atas, saya kerja di bawah kan. Saya kerja jam 9:30 itu. Dia lari-lari di atas teriak-teriak. Wah, kenapa Pak? Ada setan katanya di atas. Wah, yang bener jam segini masa iya ada setan? Jam 10 ya? 9:30-an lah. 9:30-an. Iya ada katanya. Melihat apa Pak? Genderuwo katanya. Oh, berarti sama genderuwo yang tadi juga? Iya, posisinya di atas kan. Dia ruangannya di atas itu, di situ.
Mana saya lihat udah nggak ada kan. Emang tunjukinya ke dia doang gitu. Berarti jail-jail kali ya? Iya, jail. Itu nggak nyampe misalkan sampai ke kontrakan, ke kosan, nggak nyampe gangguan-gangguannya dibawa? Cuma di situ doang. Cuma di tapi ada aja. sih teman saya, dia cerita ya di atas juga kan, di atas emang agak sangat lah. Ya. Lagi kerja tiba-tiba sakit ini dada kan, sakit selama seminggu nggak sembuh. Akhirnya dia itu datang ke orang pintar, katanya ada yang nempel katanya di tempat kerjaan di situ. Oke, jadi serem ya buat teman-teman di rumah. Di tempat kerja ya tetap mungkin kita itu harus jangan kosong ya kan? Atau apa pesan-pesannya kan kalau misalnya kita di tempat kerja kan? Ya kalau pesan saya, kalau di tempat kerja itu sebelum bekerja pastiin kita berdoa dulu. Terus jangan ngelamun gitu, biar enggak amit-amit kan di tempat kerja banyak yang celaka ya. Mungkin karena mereka kosong ya, ngelamun. Jangan lupa sarapan kan. Sarapan kan ya. Makan sarapan, jangan sarapan ya. Iya bener. Harus sarapan dulu nih. Nah itu kan di pabrik ya. Mungkin ada lagi di pabrik atau misalkan kita ganti lagi tempat nih, ada cerita yang lain kan? Cerita ada di kosan teman sih. Ada di kosan itu. Di kosan teman terus saya lagi main ke kosan teman. Ada tetangganya itu cewek kan ya. Dia itu lagi nangis kan sama si yang punya kosannya itu, si ibu warung kan yang punya kosannya. Lagi nangis. Itu kenapa kata saya nangis kan? Dah pas dia pergi, saya samperin lah si ibu kosnya kan. Mak, kenapa itu si teteh nangis? Itu katanya tiap malam ditongolin anak kecil mulu katanya, lagi tidur katanya, berdua-dua katanya. Oh gitu katanya. Ya ternyata. Udahlah, saya punya inisiatif kan, saya belajar ini juga lah gitu ya, sama guru saya gitu kan. Udahlah saya kerjain lah di kontrakan kan. Saya pindahin lah tuh si anak kecilnya itu keluar ya, biar nggak di dalam terus ya. Terus dia bilang, udah jangan di sini kan saya kan ya, kasihan si ceweknya itu, meskipun nggak ganggu juga gitu kan. Enggak, emang saya mau di sini katanya, udah lama juga katanya. Ya tapi kan si ceweknya kasihan gitu kan, takut. Udahlah dia keluar gitu kan. Pas udah lama tuh nggak saya tanyain, pas saya tanyain, "Ma gimana, masih ada gangguan lagi nggak si teteh itu?" Katanya udah enggak katanya sekarang mah gitu kan. Terus teman saya katanya ngeluh terus kan ya, ngeluh terus. Masih dikontrakan kan di kosan itu? Enggak, beda. Oh beda-beda tempat. Dia ngeluh terus katanya punggungnya berat katanya kan. Terus mau saya obatin nggak? Saya tawarin. Enggak, karena saya udah ke orang pintar kata dia kan. Ya udah lah saya kan. Terus pas selang 2 hari dia itu nge-WA saya, "Bang, saya mau diobatin dong." Lah katanya udah kata saya kan. Masih tetap aja kayak gini gitu kan. Ya udah, ntar abis isya kata saya mau sholat isya dulu kata saya kan. Ya udah kamu kerja aja kata saya kan. Ya kerja, saya sholat, adalah saya meditasi kan ya, ditunjukin ke dia. Ternyata ada cewek lagi meluk ini aja kan. Dipeluk ini. Saya singkirin lah gitu ya. Udahlah, dia mau pergi gitu kan. Terus saya kontak, gimana udah enakan belum badannya? Udah katanya, alhamdulillah kan sekarang mas kata dia kan. Ya udah syukur atuh sih. Banyak yang nempel juga mungkin ya. Iya juga. Jadi harus apa ya? Ya tadi mulainya jangan lupa berdoa, mau ngapa-ngapain gitu ya. Jangan kosong. Kan tadi di pabrik ya, di pabrik tempat kerja, kemudian di kontrakan. Nah itu emang kerasa atau emang kelihatan kalau ada gangguan-gangguan kayak gitu, misalkan kayak yang tadi temennya gitu, dipeluk kayak gitu. Iya, saya juga nggak tahu ya, kenapa saya kok bisa kayak gini gitu ya. Tapi kan buat Gusti Allah mah nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Dan juga ada efeknya juga kan, jadi enak badannya kan, yang temen yang tadi ya. Iya, ada efeknya juga.
Terus ada lagi yang aneh ini entah mistis atau bukan ya. Di waktu pada ngeliwat itu kan, beres ngeliwat di tempat teman saya itu, tiba-tiba tetangganya itu ibu-ibu ada yang teriak. Wah, teriak, nah jangan tinggalin mama katanya. Kirain kenapa, saya lari kan. Saya samperin tuh sama teman-teman, udah dikerubunin lah. Anaknya itu lagi digini-giniin sama bapaknya. Kata si ibunya itu makan cincin katanya. Anak kecil umur 2 tahunan lah. Lagi digini-giniin, dicolok lah ya. Sambil diginiin gini ya, punggungnya. Itu tiba-tiba ada yang bisikin saya. Tempelin tangan ke bumi katanya kan. Saya juga nggak tahu itu kok bisa gini gitu ya. Saya tempelin. Adalah 30 detik lah kayak gini. Terus ada yang ngomong lagi, ada yang mandu saya gitu ya. Sok tempelkeun ka tonggongna. Tempelin ke punggungnya. Iya. Terus saya jawab kan, embung era katanya. Enggak mau kata saya kan, malu katanya. Ya udah dari jauh aja. Dia ngomong lagi kan, ada yang mandu saya, udah saya giniin dari jauh. Terus ada yang nabrak ke saya kan. Saya muntah, si anak itu juga muntah. Keluarlah sama cincinnya keluar. Iya, sama darah gitu kan. Oh, ada darahnya. Udah kental gitu kan. Saya bengong kan. Ini bener apa enggak gitu kan, saya juga bingung gitu ya. Itu anak 2 tahun lah ya. Kasegelong kalau bahasa Sundanya. Iya, kasegelong cincin. Tapi alhamdulillah bisa keluar kan. Iya, alhamdulillah. Saya juga kok bisa gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Oke, jadi ada panduan-panduan seperti itu Kang ya. Iya. Dan akhirnya selamat. Akhirnya selamat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah selamat ya. Nggak ngerti aja gitu. Nah Kang, pesan-pesan mungkin Kang untuk pemirsa di rumah nih, kita sudah ada di ujung acara nih Kang. Sekali lagi mungkin ketika kita kemana saja Kang, kita itu harus seperti apa Kang? Ya, yang seperti tadi saya katakan, kalau kita mau kemana-mana atau mau mulai aktivitas gitu kan, pertama kan kita kerja. Terus kalau di tempat kerja itu jangan bengong lah intinya gitu. Karena saya udah pernah ngalamin itu, kalau kita bengong itu jadi kita itu nggak sadar gitu ya, kayak ada yang gerakin gitu kan. Saya pernah kejepit mesin juga, gara-gara bengong itu. Saya lagi bengong, ya, terus ini tiba-tiba masuk ke mesin kan, masuk ke apa ya namanya, yang motor itu kayak gear gitu. Ada yang rantainya kayak, ya saya masukin, tiba-tiba tangan saya masuk ini. Untung pas masuk, untung saya sadar gitu ya, nggak dicabut nih. Saya ikutin aja, astagfirullahaladzim. Ini belah. Jadi diikuti gitu? Ya diikutin aja sampai keluar rantainya itu. Ini belah. Oh sempat belah juga? Iya, saya pernah kena insiden itu gara-gara bengong itu. Oke. Itulah. Iya, kalau nggak gangguan mistis ya kecelakaan kerja mungkin ya kalau kita bengong ya. Iya. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah jangan bengong, jangan ngelamun Kang ya. Oke, Kang Gilang, hatur nuhun. Tidak terasa sudah setengah jam kita ngobrol-ngobrol tentang cerita mistis tentang Aheng. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mengambil hikmahnya Kang, pembelajarannya. Dan pada intinya kita harus ingat kepada Allah gitu ya. Ingat kepada Allah selalu. Oke, hatur nuhun Kang Gilang, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang baru. Oke, pemirsa VAR TV, itu saja Aheng kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.